Ketika sudah dekat tengah hari dan matahari hampir mencapai titik tertinggi di langit, Handi tiba-tiba bergerak ketika dia membuka matanya. Di kejauhan ada dua titik cahaya putih yang terbang di udara berdampingan, langsung menuju ke pulau kecil tempat dia berada. Handi tidak segera bangkit, sebaliknya dia berbalik ke arah itu tanpa ekspresi. Kedua kultivator yang mendekat sudah jelas melihat Handi dari jauh, dan mereka segera melaju menuju pulau kecil tempat dia berada. Garis-garis cahaya putih segera muncul di atas pulau sebelum surut untuk mengungkapkan seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu tampaknya berusia sekitar 25 atau 26 tahun dengan kulit sehalus salju dan rambut hitam yang indah. Dia mengenakan gaun hijau megah dan seluruh tubuhnya memancarkan aura agung dan terhormat. Sedangkan pria itu adalah sarjana berjubah putih yang tampaknya berusia sekitar 40 tahun. Penampilannya sangat biasa, namun alisnya sama pekat dan gelapnya seperti pedang. Ada aura menyeramkan memancar dari tubuhnya dan ekspresinya sedingin es. Keduanya melayang di udara pada ketinggian sekitar 300 kaki, menilai Handi dari atas. Handi perlahan bangkit dan tubuhnya melayang ke udara. Beberapa saat kemudian, dia berdiri di ketinggian yang sama dengan mereka berdua. Aku sudah banyak mendengar tentang para sage bintang surgawi. Dan aku sangat beruntung bisa bertemu kalian berdua hari ini, rekan-rekan Taois. Handi tersenyum yang tidak dingin atau antusias. Saat melihat tampilan acuh tak acuh Handi, senyum cerah muncul di wajah wanita dengan jubah mewah yang pernah melihat Handi sebelumnya, dan senyumnya yang gembira di wajahnya menghadirkan pemandangan indah yang mirip dengan segudang bunga yang bermekaran sekaligus. Hanya ada sedikit kultivator jiwa baru lahir tahap akhir di lautan bintang yang tersebar. Ketika Anda setuju untuk bertemu kami tentu saja tidak akan membuat Anda menunggu. Ini adalah sahabat Dao saya, Ling Xiaofeng. Kami memang memiliki sedikit kemasuran, tetapi tidak banyak orang yang benar-benar tahu nama asli kami, kata wanita itu. Handi tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Namun dia mengalihkan pandangannya ke pria di samping wanita itu. Matanya kebetulan bertemu tatapan dingin Ling Xiaofeng, dan gemetaran mengalir di kedua hati mereka bersamaan. Mereka tidak dapat dengan tepat menekankan alasan untuk ini, tetapi keduanya tiba-tiba dikejutkan oleh perasaan bahwa yang lain tidak boleh dikacaukan. Saya mendengar dari penatua Zhao bahwa Anda sudah memiliki pendamping Dao, dan dia juga seorang kultivator jiwa baru lahir. Itu berita yang agak disayangkan bagi kami, saudara Han. Namun tidak mungkin istana bintang kami benar-benar gagal mendengar tentang seorang kultivator wanita jiwa baru lahir di lautan bintang yang tersebar. Bahkan jika dia berada dalam pengasingan untuk waktu yang lama. Anda pasti dari jin besar dan bukan dari lautan bintang yang tersebar kami kan, saudara Han? Ling Xiaofeng bertanya. Ekspresi Handi sedikit berubah setelah mendengar itu, dan dia berseru, "Jadi kalian berdua juga pernah ke Jin Agung sebelumnya?" Handi menghela nafas saat pikiran yang tak terhitung melintas di benaknya, dan dia tidak membenarkan atau membantah tebakan mereka. Namun nada suaranya membuat sage bintang surgawi secara otomatis percaya bahwa tebakan mereka benar. Lelaki itu mengangguk dengan ekspresi yang mengisyaratkan bahwa dia curiga itu adalah masalahnya. Jin Agung dikenal sebagai tanah suci kultivasi di dunia manusia. Tentu saja sahabat Dao saya dan saya telah mengunjunginya sebelumnya. Namun meskipun ada satu formasi teleportasi kuno yang menghubungkan lautan bintang yang tersebar dan Jin Agung, itu terletak di lokasi yang sangat misterius. Dan bahkan dengan tingkat kekuatan sahabat Dao saya dan saya, tempat itu masih menimbulkan resiko bagi kami. Dengan demikian, selain dari para penguasa istana bintang sebelumnya, sangat sedikit kultivator jiwa baru lahir dari laut bintang yang tersebar yang telah mengunjungi Jin Agung. Tentu saja, tidak banyak orang yang tahu tentang formasi teleportasi kuno ini. Istana bintang kami terletak cukup dekat dengan formasi teleportasi, dan seorang penatua istana menetap di sana untuk menjaga formasi. Jika Anda berteleportasi ke laut bintang tersebar menggunakan formasi itu, tidak mungkin kami berdua tidak menyadari kedatangan Anda. Selain itu, ada kemungkinan bagi seseorang untuk terbang ke sini dari Jin Agung. Tetapi perjalanan akan memakan waktu lebih dari 10 tahun dan akan cukup berbahaya. Hampir tidak ada orang yang akan melakukan sesuatu sebodoh itu. Bagaimana Anda bisa sampai ke lautan bintang tersebar kami, saudara Han? Wen Qing bertanya dengan rasa ingin tahu yang terlihat jelas di matanya.
Saya hanya tiba di sini secara kebetulan dan tidak sengaja. Adapun metode yang saya gunakan sangat sulit untuk ditiru. Jadi Anda tidak perlu khawatir tentang orang lain meniru itu. Hani memberikan setengah dari jawaban dan tidak menjelaskan lebih jauh. Ling Xiaofeng dan Wen Qing saling memandang dan mereka bisa melihat kebingungan di mata masing-masing. Tetapi mereka menekan masalah ini. Pria itu bertanya, "Apakah Penatua Zhao memberitahu Anda tentang tujuan kami untuk bertemu dengan Anda di sini?" Hani terdiam sesaat sebelum tertawa kecil ketika dia berkata, "Dia memang menyebutkannya. Rupanya kalian berdua ingin mendiskusikan dengan saya hal-hal mengenai terobosan ke tahap transformasi dewa. Aku secara alami tidak bisa menolak undangan yang menggoda seperti itu. Memang, kami berdua telah stagnan di tahap akhir jiwa baru lahir selama beberapa abad. Tapi aku yakin kami masih bisa memberikan beberapa wawasan yang dapat mencegahmu dari jalan yang salah, serta beberapa metode dan teknik rahasia yang akan sangat membantu Anda dalam membuat terobosan ke tahap transformasi dewa. Tentu saja apakah Anda akan berhasil atau tidak, pada akhirnya akan terserah Anda." Wen Qing melanjutkan dengan senyum yang menyenangkan di wajahnya. "Oh, kedengarannya hebat. Tapi tentunya kamu tidak akan mengungkapkan teknik rahasia itu kepadaku secara gratis, kan?" Sedikit kehati-hatian melintas di mata Han Li. "Jika Anda setuju untuk menjadi pendamping Dao Yuling, maka kami tentu saja akan memberikan informasi ini tanpa syarat kepada Anda. Namun mengingat Anda menolak tawaran kami hanya dapat mencapai kesepakatan dengan Anda," kata Wen Qing dalam cara yang sedikit menyedihkan. "Kesepakatan apa yang ingin kamu usulkan?" Mata Han Li menyipit saat dia menatap Wen Qing dengan ekspresi tenang. Ekspresi serius muncul di wajah Wen Qing ketika dia menjawab, "Ini cukup sederhana. Saya akan memberikan teknik dan wawasan rahasia ini sebagai imbalan atas bantuan Anda untuk membantu putri kami merawat Istana Bintang sampai dia dapat menjaga Istana Bintang sendiri." "Kamu ingin aku membantu rekan Daois Yuling?" Alis Hani berkerut dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Sage Bintang Surgawi juga tidak terburu-buru. Mereka menunggu dengan sabar sementara Hani mencerna tawaran mereka. "Rekan Daois Ling saat ini hanya di tahap awal jiwa baru lahir, kan?" Hani bertanya. Benar, senyum muncul kembali di wajah Wen Qing. Seolah-olah dia sudah bisa menebak apa yang akan diminta Hani selanjutnya. "Menurutmu berapa lama bagi kalian berdua untuk membantu rekan Daois Yuling mencapai jiwa baru lahir tahap akhir? 100 tahun, 200 tahun, atau bahkan lebih dari itu?" Hani bertanya. "Kami berdua memiliki cara untuk membantu putri kami mencapai pertengahan jiwa baru lahir dalam 100 tahun. Adapun untuk maju ke tahap akhir jiwa baru lahir, itu bukan masalah sederhana, dan itu akan tergantung padanya untuk sampai di sana." Ling Xiaofeng menjawab dengan dingin. "Kalau begitu, apakah menurutmu dia akan bisa mengurus Istana Bintang sendirian tanpa basis kultivasi tahap akhir jiwa baru lahir? Kamu tidak akan mengharapkan aku menghabiskan beberapa ratus tahun hidupku untuk membantunya. Akankah kamu?" Hani mengelus dagunya saat dia tertawa dingin. Senyum Wen Qing sedikit menegang saat mendengar itu, tapi dia dengan cepat menenangkan diri. "Jika kamu pikir kondisinya terlalu jauh, maka kami bisa berubah ke yang lain. Seperti yang aku yakin kamu tahu, badut-badut di koalisi Starfall terus-menerus memprovokasi istana kami. Jika kamu dapat membantu kami dalam membunuh Santo Agung Enam Jalan dan Wan Sangu, maka kami juga akan bersedia untuk menawarkan metode dan teknik rahasia tersebut. Sejauh yang saya tahu, Anda telah mengubah banyak kultivator jiwa baru lahir dari koalisi Starfall melawan Anda setelah Anda mendapatkan kuali surgawi. Jadi ini akan menjadi situasi yang saling menguntungkan bagi kita," Wen Qing menawarkan sambil tersenyum. "Meskipun Santo Agung Enam Jalan dan Wan Sangu adalah kultivator besar yang sangat terkenal, saya yakin kalian berdua akan menyukai peluang Anda melawan mereka. Selain itu, saya tidak punya niat untuk terseret dalam perselisihan di Laut Bintang yang tersebar. Setelah ini, saya berencana untuk pergi ke pengasingan untuk berkultivasi. Jadi saya khawatir saya tidak bisa membantu Anda dengan ini juga." Senyum Wen Qing memudar setelah Hani menolak kondisi keduanya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia jelas menjadi sangat tidak senang. Pada saat itu, Ling Xiaofeng berkata, "Saudara Han, Anda mungkin tidak menyadari hal ini.
Tetapi teknik rahasia yang kami tawarkan untuk diberikan kepada Anda baru ditemukan setelah usaha dan penelitian yang tak terhitung jumlahnya dari beberapa pakar Istana Bintang sebelumnya. Mereka adalah harta yang tak ternilai bagi para kultivator jiwa baru lahir tahap akhir seperti kita. Anda tidak berharap untuk mendapatkannya dari kami secara gratis, bukan? Ekspresi Ling Xiaofeng semakin dingin. Hani benar-benar mengabaikan ketidakpuasan keduanya dan menggenggam tangannya di belakang punggungnya ketika dia berkata, "Aku tidak akan berani memimpikannya. Menurut pengetahuanku, semua penguasa masa lalu dari Istana Bintang adalah kultivator besar jiwa baru lahir tahap akhir. Namun sangat sedikit dari mereka yang benar-benar berhasil mencapai tahap transformasi dewa. Saya yakin metode dan teknik rahasia yang Anda tawarkan sangat berharga. Tetapi saya benar-benar agak skeptis akan kemanjurannya. Tentu saja, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi saya. Bahkan jika itu tidak dapat secara langsung membantu saya membuat terobosan. Namun, meminta saya untuk menghabiskan beberapa ratus tahun untuk membantu putri Anda atau mengambil resiko besar dalam membantu kalian berdua dalam pertempuran, itu terlalu banyak. Tolong sebutkan beberapa kondisi yang lebih sederhana." Ekspresi wajah Sage Bintang segera menjadi gelap setelah mendengar itu. Namun mereka tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Sebaliknya, mereka bertukar pandang dan mulai berkomunikasi menggunakan transmisi suara tepat di depan mata Hani. Bibir Hani sedikit berkedut saat melihat itu sebelum melihat ke langit tanpa ekspresi. Beberapa saat kemudian, pasangan itu tampaknya telah menyelesaikan diskusi mereka. Ling Xiaofeng menoleh ke arah Hani tanpa ekspresi dan berkata, "Untuk semua yang kami tawarkan, kami hanya meminta Anda untuk membantu putri kami pada 3 kesempatan terpisah. Selama Anda bisa melakukan itu, kita memiliki kesepakatan." Hani merenungkan kondisi itu sejenak sebelum menjawab, "Saya bisa menyetujuinya. Namun, saya hanya akan melangkah ketika kehidupan rekan Daois Yuling berada di bawah ancaman. Dan saya hanya akan melakukan apa yang saya bisa." "Baiklah, tidak perlu bagimu untuk bersumpah atau melakukan hal seperti itu. Sebagai sesama kultivator hebat, aku yakin kamu akan menepati janji rekan Daoisan. Aku punya 3 jimat jarak jauh di sini yang disempurnakan oleh kultivator kuno menggunakan metode khusus. Bahkan jika Anda berada jutaan kilometer jauhnya dari putri kami, Anda akan dapat melihat apapun yang dia tulis di jimatnya pada jimat Anda. Tolong jaga keamanannya rekan Daoisan." Ling Xiaofeng menyapu lengan bajunya di udara, dan 3 jimat putih berkilauan muncul. Dia kemudian mengusap 1 jari di 3 jimat dan garis emas tipis melintas, di mana 3 jimat dibagi menjadi 6. 3 dari jimat itu menghilang ke lengan bajunya, sementara 3 jimat lainnya meluncur ke arah Hani sebagai 3 garis cahaya putih. Hani mengangkat alis saat dia menangkap 3 jimat sebelum melirik mereka sekilas. Tanda pada jimat-jimat itu cukup kompleks, dan meskipun mereka telah terbelah 2, masih ada cahaya spiritual berkilauan di permukaan mereka. Dengan demikian menunjukkan bahwa itu bukan artefak biasa. Hani membalik telapak tangannya dan menyimpannya ke dalam kantung penyimpanannya. Slip giok ini berisi teknik rahasia yang akan membantu dalam terobosan ke tahap transformasi dewa. Dengan pengetahuan dan pengalaman Anda yang luas, saya yakin Anda akan dapat memverifikasi keasliannya dengan mudah. Senyum muncul kembali di wajah Wen Qing saat dia mengangkat tangan untuk melemparkan seberkas cahaya hijau. Hani menangkap benda itu dan menemukan bahwa itu adalah slip giok hijau seukuran telapak tangan. Dia mengangguk dan segera menyuntikkan indera spiritualnya ke slip giok. Benar saja, tampaknya ada sekitar 7 atau 8 teknik dan metode rahasia di sana. Hani mengambil 1 dan mulai memindai dengan hati-hati. Tanpa sepengetahuan Hani, tepat saat dia memverifikasi keaslian isi dalam slip giok, Wen Qing melirik Ling Xiaofeng dengan sedikit tatapan puas muncul di matanya. 10 menit kemudian, Hani menarik indera spiritualnya dari dalam slip batu giok dan berkata, "Memang isinya asli dan akan sangat berguna bagiku." "Baiklah, jika begitu, maka kita memiliki kesepakatan. Kami berdua masih memiliki hal-hal penting untuk diperhatikan. Jadi kami tidak akan tinggal di sini lagi," kata Ling Xiaofeng dengan ekspresi acuh tak acuh. "Haha, tempat ini masih menjadi bagian dari wilayah Istana Bintang. Jadi aku yang harus mengucapkan selamat tinggal kepada kalian berdua.
Hani tertawa kecil sambil menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat. Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya biru dan menutupi jarak lebih dari 200 kaki dalam sekejap. Kecepatan gerakannya membangkitkan sedikit kejutan bahkan di hati para sage bintang surgawi. Ketika garis cahaya biru menghilang ke kejauhan, Wen Qing menoleh pada sahabat daunnya dan bertanya. Tidak heran dia begitu sombong. Dia memang tampaknya memiliki keterampilan untuk mendukung dirinya. Bagaimana menurutmu? Apakah dia akan jatuh untuk perangkap kita? Selama dia masih ingin maju ke tahap transformasi dewa, tidak mungkin dia tidak akan jatuh ke perangkap. Meskipun semua teknik rahasia yang kita berikan padanya asli, dia akan tahu ketika dia melatihnya bahwa mereka hanya akan memberikan efek yang sangat kecil, atau tidak mungkin untuk dicapai sama sekali. Hanya metode yang kita berikan untuk menggunakan kekuatan 5 elemen untuk menembus kemacetan yang masuk akal. Dan pada usianya, jika dia ingin mulai menumbuhkan cahaya esensi surgawi sekarang, dia seharusnya bisa sepenuhnya menguasainya dalam masa hidupnya. Apakah kamu pikir dia akan rela melewatkan jalan pintas ini? Senyum dingin muncul di wajah Ling Xiaofeng. Itu benar. Dalam teknik rahasia itu, kita secara singkat menyebutkan beberapa atribut dan kekuatan khusus cahaya esensi gabungan. Bahkan jika dia tidak tertarik untuk maju ke tahap transformasi dewa, masih ada peluang bagus bahwa dia akan tergoda menggunakan seni kultivasi ini. Jika dia berencana untuk menumbuhkan cahaya esensi surgawi, maka dia harus memanfaatkan kekuatan gunung esensi surgawi dan melalui proses yang sama yang kita lalui. Dalam hal ini, dia akan dipaksa untuk tinggal di kota bintang surgawi. Dia mungkin hanya akan menyadari betapa sulitnya untuk benar-benar menguasai cahaya esensi surgawi sampai mendekati akhir masa hidupnya. Dan itu akan menjadi tahun yang tak terhitung jumlahnya di masa depan. Setelah waktu yang lama, selama Yuling dapat maju ke tahap akhir jiwa baru lahir, aku tidak perlu khawatir tentang dia membalas dendam di Istana Bintang, renung Wen Qing sambil tersenyum. Ling Xiaofeng terdiam beberapa saat sebelum dia tiba-tiba berkata, bagaimana jika Yuling tidak bisa maju ke tahap akhir jiwa baru lahir? Dia akan berada dalam masalah besar saat itu. Wen Qing sedikit goyah setelah mendengar itu sebelum menghela nafas sedih. Kita sudah membeli banyak waktu untuknya. Jika dia masih tidak bisa maju ke tahap akhir jiwa baru lahir, maka tidak ada lagi yang bisa kita lakukan untuknya. Dalam hal ini, dia harus menyerah pada Istana Bintang dan meninggalkan kota bintang surgawi untuk menjadi kultivator keliling. Tanpa basis kultivasi tahap akhir jiwa baru lahir, akan sangat sulit baginya untuk membangun dominasi atas para penatua Istana Bintang. Bahkan dengan kartu truf yang kita tinggalkan untuknya, mereka tidak akan dapat membantunya selamanya. Prioritas utama kita sekarang adalah untuk mengajari Yuling metode untuk memurnikan gunung esensi surgawi. Hanya setelah mengambil kendali atas gunung, bocahan akan mewaspadainya. Jika tidak, jika dia benar-benar menahan diri untuk tidak mengolah cahaya esensi surgawi, dan setelah kita meninggal dia datang ke kota bintang surgawi untuk mengambil gunung esensi surgawi secara paksa, situasinya akan sangat buruk bagi Yuling. Sisi baiknya, bakat Yuling tidak buruk. Jika dia dapat menemukan pendamping Dao yang cocok untuk kultivasi ganda, ada peluang bagus bahwa dia akan bisa maju ke tahap akhir jiwa baru lahir dengan bantuan beberapa pil. Ling Xiaofeng menganalisis. Bagaimanapun, kita telah melakukan segala hal yang kita bisa untuk mengurus bocahan ini. Sekarang kita harus menyingkirkan Santo Agung 6 Jalan dan Wan Sangu pada sekitar 1 abad berikutnya. Saat ini adalah titik yang sangat tidak nyaman, karena binatang iblis di laut luar menjadi malapetaka. Sepertinya kita harus melakukan gencatan senjata sementara dengan koalisi Starfall dan mengurus binatang iblis ini terlebih dahulu. Alis Wen Qing berkerut ketika tampilan pasrah muncul di wajahnya dan dia berkata, binatang iblis ini pasti merencanakan untuk mencabut perjanjian kita karena tidak ada kultivator transformasi dewa yang muncul di laut dalam selama bertahun-tahun. Binatang iblis ini benar-benar idiot. Tentu saja kita tidak takut mereka mencabut perjanjian. Setelah puluhan ribu tahun persiapan yang matang, lautan dalam telah berubah menjadi benteng yang tidak dapat ditembus. Bahkan jika binatang iblis kelas 10 bergabung dan menyerang kita sekaligus, mereka masih tidak akan bisa memaksa masuk ke laut dalam. Selain itu, sejauh yang saya ketahui, keras laut saat ini bukan entitas yang sepenuhnya bersatu juga.
Ling Xiaofeng mendengus dingin. Kamu mengacu pada konflik antara naga banjir dan Rasuani? Tanya Wen Qing. Memang, Rasuani di laut luar tidak jauh lebih kuat daripada naga banjir. Dan mereka hanya mampu mengerahkan dominasi dengan 2 binatang iblis kelas 10 di antara barisan mereka. Namun, penatua agung kelas 10 Rasuani meninggal 300 tahun yang lalu. Jadi naga banjir tidak mau tunduk lagi. Kita hanya harus menyusun rencana untuk memulai perang antara 2 ras binatang iblis besar ini. Dan kita tidak perlu khawatir, Ling Xiaofeng sangat percaya diri. Kepercayaan dirimu sangat meyakinkan. Sayang sekali bahwa tambang batu roh di Pulau Roh Hijau telah diambil. Kita baru saja menerima berita bahwa batu roh kelas atas telah digali. Namun binatang iblis ini telah mengambil alih pulau itu. Kita mengerahkan orang ke tempat kejadian. Aku bahkan mengirim pesan mendesak meminta mereka untuk mengangkut batu roh kelas atas dan semua batu roh tingkat tinggi yang baru-baru ini digali kembali ke laut dalam sesegera mungkin. Tapi aku masih terlambat. Bahkan penatua Gui jatuh ke tangan Raja Wim Emas. Ekspresi sedih muncul di wajah Wen Qing. Ling Xiaofeng menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimanapun, laut luar adalah milik binatang iblis. Sebelum ini tidak ada konflik kepentingan. Dan binatang iblis tingkat tinggi itu bahkan tidak menganggap binatang iblis tingkat rendah yang tidak cerdas sebagai saudara mereka. Jadi mereka membiarkan kita mendirikan perusahaan di pulau-pulau di laut luar. Sekarang batu roh bermutu tinggi dan bahkan batu roh kelas atas telah digali. Itu wajar mereka akan menyerang. Ini keputusan yang baik untuk menyerah di laut luar untuk saat ini. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk mengumpulkan semua kekuatan kita di laut dalam. Dan mencoba menstabilkan istana bintang sebanyak mungkin sebelum Yuling mengambil alih. Namun mereka para kultivator keliling dan koalisi Starfall kemungkinan besar tidak akan mau menyerah pada laut luar, renung Wen Qing dengan ekspresi bijaksana. Akan ada 1 bulan di mana kekuatan gunung esensi surgawi akan sepenuhnya hilang. Kita tidak akan dibatasi oleh gunung sama sekali selama sebulan itu. Dan ketika saat itu tiba, ekspresi kejam muncul di mata Ling Xiaofeng saat dia berdenyut dingin. Memang, sudah waktunya bagiku untuk menyelesaikan perbedaanku dengan Santo Agung 6 Jalan untuk selamanya. Suara Wen Qing juga mendingin secara signifikan. Ling Xiaofeng goyah setelah mendengar itu. Sebelum alisnya berkerut ketika dia bertanya, apakah kamu masih belum melupakan apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu? Bagaimana mungkin aku melupakannya? Jika bukan karena aku bertemu denganmu, aku kemungkinan besar sudah mati sejak lama. Jika bukan karena pembatasan cahaya esensi gabungan, aku pasti tidak akan membiarkan dia menjauh dariku selama pertempuran terakhir kita. Ekspresi Wen Qing semakin dingin saat dia berbicara. Ling Xiaofeng terdiam sesaat setelah melihat itu dan pada akhirnya dia hanya bisa menghela nafas. Baiklah, karena memang begitu, aku akan membiarkanmu mengakhiri Santo Agung 6 Jalan. Pada akhir kalimat itu, Ling Xiaofeng berubah menjadi seberkas cahaya putih lagi dan terbang ke arah mereka berasal. Wen Qing tetap di tempat untuk sementara waktu lebih lama dengan ekspresi marah di wajahnya sebelum juga mengikuti. Pada titik ini, Hani sudah jauh. Dia secara alami tidak menyadari fakta bahwa pada hari kedua setelah kembali ke laut dalam, seluruh Pulau Hiu Perak sudah mendengar tentang pembantaian yang terjadi di Pulau Roh Hijau. Pada saat yang sama, berita tentang batu roh kelas atas yang digali dari sebuah tambang di pulau itu menciptakan kegemparan besar di seluruh laut bintang tersebar. Hanya 2 hari setelah pertemuan Hani dengan Sage Bintang Surgawi, binatang iblis tingkat tinggi di laut luar mengirimkan ultimatum ke semua pulau tempat kultivator manusia berada. Semua manusia harus meninggalkan lautan luar dalam waktu 3 bulan. Dan siapapun yang ditemukan di laut luar setelah 3 bulan akan dibunuh di tempat. Akibatnya, semua kultivator keliling dan kekuatan dalam keadaan gempar. Bagi para kultivator di lautan bintang yang tersebar, inti iblis dari binatang iblis di laut luar telah menjadi tak tergantikan seperti batu roh, dan hampir setiap kekuatan di laut bintang tersebar bergantung pada mereka. Ada keuntungan besar yang bisa diperoleh bagi mereka semua di laut luar. Jadi bagaimana mereka bisa mundur dengan mudah? Dengan demikian, kultivator keliling yang tak terhitung jumlahnya serta kultivator dari kekuatan utama berbondong-bondong ke Istana Bintang dan Koalisi Starfall
mengakses formasi teleportasi mereka untuk melakukan perjalanan ke laut luar. Karena fakta bahwa tambang batu roh kelas tinggi dan batu roh kelas atas telah ditemukan di Pulau Roh Hijau, sebagian besar kultivator memilih untuk berteleportasi ke daerah dekat pulau itu. Pada saat yang sama, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya dari semua tingkatan yang berbeda juga berkumpul di Pulau Roh Hijau. Tampaknya pertempuran antara kultivator manusia dan binatang iblis sudah dekat. Di tengah kekacauan dan kekacauan, sebuah rumor mulai menyebar ke seluruh lautan bintang yang tersebar. Dikatakan bahwa kuali surgawi telah muncul kembali, dan ada pil misterius di dalam kuali yang dapat memungkinkan kultivator formasi inti untuk maju ke tahap akhir jiwa baru lahir dalam waktu kurang dari 200 tahun. Tidak ada yang tahu dari mana rumor ini berasal, tetapi dengan cepat mendapatkan daya tarik di antara semua kultivator manusia. Pulau Danau Iblis adalah pulau tak mencolok yang terletak di pinggiran laut dalam. Satu-satunya yang menyadari lokasinya adalah para kultivator keliling yang tinggal di pulau-pulau terdekat lainnya. Alasan mengapa pulau ini tetap ada dalam ingatan para kultivator ini dan diberi nama yang aneh adalah karena ada bahan yang bisa ditemukan di pulau itu. Bahan yang dikenal sebagai tembaga hijau yang diproduksi di beberapa danau di pulau itu. Bahannya tidak terlalu langka atau berharga, tapi itu penting untuk memperbaiki beberapa jenis harta karun yang unik. Dengan demikian, beberapa kultivator kelas rendah kadang-kadang pergi ke pulau itu untuk mengamankan bahan ini. Mungkin karena fakta bahwa danau-danau mengandung tembaga hijau dalam jumlah besar, semua danau itu berwarna hijau seperti batu giok, jauh lebih hijau daripada air di danau biasa. Lebih jauh lagi, jika manusia jatuh ke sungai, mereka akan bisa mengapung tanpa melakukan apapun. Dengan demikian, Pulau Danau Iblis secara bertahap menjadi populer di wilayah sekitar pulau. Pulau ini hanya memiliki hutan yang langka dan tidak ada pembuluh darah roh, sehingga hanya menerima sedikit pengunjung. Namun pada hari ini, ada sekitar 50 hingga 60 kultivator kelas rendah berkumpul di samping salah satu danau. Semua kultivator sibuk menyiapkan beberapa mantra formasi darurat yang kompleks. Sebagian besar kultivator ini berada di tahap pemurnian ki, dan hanya ada sekitar 6 atau 7 tahap pembangunan fondasi di antara mereka. Di udara di atas tengah danau, ada 3 kultivator formasi inti berkumpul, dan mereka mendiskusikan sesuatu dengan tenang di antara mereka sendiri. Seorang pria tua berjubah abu-abu keriput menoleh kedua lainnya dengan cemberut sedih dan berkata, "Junior Lei, kita tidak akan gagal lagi kali ini, bukan? Demi melanggar batasan ini, saya hampir harus menghabiskan semua tabungan saya. Selama proses ini, saya telah menghabiskan lebih dari 200.000 batu roh. Jika kita gagal lagi, saya tidak akan memiliki batu roh lagi untuk ditawarkan." Seorang pria tampan berjubah biru mendengus menjawab, "Kamu terlalu melebih-lebihkan, Senior Wu. Kamu yang terkaya di antara kita bertiga. Pavilion prasasti emas yang kamu miliki sangat terkenal. Jadi bagaimana mungkin kamu tidak punya tabungan batu roh? Anda mungkin tidak menyadari hal ini, Junior Lei. Meskipun bisnis tampaknya berkembang pesat untuk pavilion prasasti emasku, sebenarnya hanya bertahan dalam menghadapi persaingan dari toko-toko yang lebih besar seperti pavilion awan api." Pria berjubah abu-abu itu menghela nafas panjang dengan ekspresi sedih di wajahnya. "Tidak perlu menceritakan kisah sedih kepada kami, Senior Wu. Pavilion prasasti emas Anda telah berjalan lama, dan jika tidak ada keuntungan yang bisa diperoleh darinya, mengapa Anda belum menutupnya?" Kultivator terakhir dari ketiganya adalah wanita cantik berjubah merah. Dia memiliki punggung yang lentur ditambah dengan dada yang menggairahkan dan matanya yang besar dan berair seperti mampu memikat jiwa seseorang. Pavilion prasasti emas cukup menguntungkan di tahun-tahun awalnya. Tetapi itu hanya ketika guru masih ada. Sejak Guruman menghilang lebih dari 100 tahun yang lalu, toko-toko lain yang lebih besar telah memberikan banyak tekanan padaku mengingat aku tidak lagi memiliki kultivator jiwa berlahir sebagai pendukung. Beberapa tahun pertama baik-baik saja karena mereka masih waspada terhadap potensi kembalinya Guruman. Namun 20 tahun yang lalu sejak berita menyebar tentang Guruman yang menyerah pada luka-lukanya setelah bertarung dengan Santo Agung 6 Jalan, bisnis telah memburuk dari hari ke hari.
Jika bukan karena fakta bahwa saya sendiri adalah seorang kultivator formasi inti akhir, toko saya kemungkinan besar akan diambil secara paksa dari saya. Saya jauh lebih iri dengan gaya hidup Anda yang riang dan santai. Senyum masam muncul di wajah pria tua itu. Saya tidak tertarik untuk mendengar hal-hal itu. Yang saya tahu adalah bahwa saya tidak menyumbangkan lebih sedikit batu roh untuk tujuan ini daripada yang Anda miliki, senior. Selain itu, Anda bukan satu-satunya yang telah berjuang setelah hilangnya Guru Man. Dengan kepribadian guru yang berapi-api, dia menyinggung para kultivator yang tak terhitung jumlahnya selama hidupnya. Sekarang dia menghilang. Saya telah menjadi sasaran musuh-musuhnya untuk membalas dendam. Saya diburu selama beberapa dekade sebelum akhirnya saya berhasil lepas dari mereka. Sebaliknya, Anda telah mengumpulkan kekuatan Anda sendiri dan dapat mengandalkan ikatan Anda dengan sekte cahaya darah untuk membuat Anda tetap aman. Anda satu-satunya yang benar-benar menjalani kehidupan yang riang dan santai, senior Wu. Ekspresi pahit muncul di wajah pria berjubah biru itu saat bau menyengat dari darah menguap dari tubuhnya. Apa yang kamu katakan, junior? Jika bukan karena fakta bahwa saya memiliki banyak murid di bawah saya akan meniru kalian berdua dan bersembunyi sejak lama. Mengapa saya terus bekerja keras seperti ini? Selain biaya besar yang saya keluarkan setiap tahun, saya harus menawarkan sejumlah besar batu roh setiap tahun kepada sekte cahaya darah agar saya dapat terus mendapatkan manfaat dari pelindungan mereka. Hidup saya tidak semudah yang Anda pikir. Sebagai perbandingan, saya telah mendengar beberapa hal tentang apa yang telah Anda lakukan dalam beberapa tahun terakhir. Gelar Anda sebagai iblis tangan darah sangat terkenal di antara kita para kultivator formasi inti. Seni kultivasi yang Anda gunakan memungkinkan Anda untuk berkembang pesat melalui pembantaian. Dan sekarang Anda sudah berkembang dari tahap formasi inti awal ke tahap formasi inti tengah. Pria tua itu tampaknya berniat untuk menunjukkan kepada semua orang betapa sengsaranya dia. Pria berjubah biru itu mengangkat alisnya dengan ketidaksenangan dan dia ingin melanjutkan pertengkaran. Tetapi wanita cantik itu terkekeh dan menyela. Senior Wu, Junior Lei, kalian berdua tidak perlu terus bertengkar. Sejak Guru Man menghilang, kita semua telah berjuang. Namun jika kita dapat memperoleh harta karun yang tersembunyi di dalam gua rahasia tempat tinggal ini, saya percaya bahwa koleksi guru sebagai kultivator jiwa baru lahir akan cukup bagi kita untuk berpisah di antara kita sendiri. Kita bisa bersembunyi atau mencari perlindungan dari kekuatan lain, dan paling tidak mempertahankan diri seharusnya tidak menjadi masalah. Setelah mendengar kata-katanya, Pak Tua dan pemuda berjubah biru saling memandang, dan mereka benar-benar berhenti berdebat. Dengan demikian, mengisyaratkan fakta bahwa mereka berdua agak waspada terhadap wanita ini. Mereka bertiga memandang dalam diam saat para kultivator kelas rendah di bawah terus menyiapkan mantra formasi. Setelah beberapa saat, pria berjubah biru itu tiba-tiba berkata, "Senior Chai, kamu yakin bahwa tempat tinggal rahasia guru sebenarnya berada di bawah batasan ini, kan? Saya dapat mengatakan bahwa guru pasti mengeluarkan batasan ini. Tetapi guru juga memiliki banyak gua sementara yang didirikan di banyak pulau kecil. Ini tidak mungkin salah satunya, bukan? Jika demikian, maka semua upaya kita akan sia-sia." "Apakah Anda meragukan saya, Junior Lei?" Wanita cantik itu agak tidak senang mendengarnya. Pria berjubah biru itu menjilat bibirnya dan menjawab tanpa ekspresi. "Kamulah yang memberitahu kami bahwa Anda mengetahui lokasi harta karun guru yang terpendam dan membawa kami ke pulau ini beberapa bulan yang lalu. Tetapi Anda tidak pernah memberitahu kami bagaimana Anda memperoleh informasi ini. Guru memang memiliki kecenderungan bias tertentu terhadap Anda. Tetapi saya tahu kepribadian guru dan tidak mungkin dia mengungkapkan informasi ini kepada Anda. Sekarang pembatasan ini akan segera terbuka. Mengapa Anda tidak menjelaskan situasinya agar saya dan Senior Wu merasa nyaman?" "Junior Lei benar, kami tidak menerima kabar dari Anda selama bertahun-tahun. Namun Anda tiba-tiba datang kepada kami dan membawa kami ke pulau ini. Anda tidak dapat menyalahkan kami karena curiga." Pria berjubah abu-abu menimpali dengan tenang. "Jadi apa yang akan terjadi jika saya tidak mengungkapkan informasi ini kepada kalian berdua? Apakah Anda akan bergabung untuk mengeroyok saya, seorang wanita formasi inti awal yang lemah?"
Ekspresi wanita itu menjadi gelap saat dia mengangkat tangan untuk menyelipkan beberapa helai rambut di belakang telinganya. Saat dia melakukannya, gelang ungu yang berkedip dengan rune misterius terungkap di pergelangan tangannya. Ekspresi kedua saudara bela dirinya berubah drastis saat melihat gelang itu. Saya tidak berpikir guru bahkan telah memberikan gelang es ungu kepada Anda senior. Hanya dengan harta kuno itu saja, Anda akan lebih dari cukup kuat untuk menghadapi senior dan saya. Sedikit kemarahan dan kecemburuan muncul di mata pria berjubah biru itu. Dan tidak jelas apakah kemarahan ini ditujukan kepada wanita itu atau Guruman. Pria berjubah abu-abu itu dengan cepat menenangkan diri saat senyuman muncul kembali di wajahnya. Tentunya kau bercanda junior. Tidak mungkin kami menyembunyikan niat buruk seperti itu. Untuk menerobos batasan di bawah danau, Junior Lei dan aku benar-benar telah memberikan segalanya. Karena itu, saya harap Anda bisa memaafkan kami karena berhati-hati. Lagi pula, kamu tidak berkontribusi banyak Batura untuk usaha ini junior. Wanita itu ragu-ragu sejenak sebelum ekspresinya akhirnya mereda, dan dia berkata, "Aku membawa kalian berdua ke tempat tinggal gua rahasia ini dan aku hanya mengambil sepertiga dari harta karun di dalamnya. Jadi, mengapa aku perlu memberikan tambahan batu roh? Namun, mengingat baik senior Wu dan junior Lei menyimpan beberapa kecurigaan, saya dapat mengungkapkan informasi yang ingin Anda dengar." "Kami akan senang mendengarnya." Pria tua itu sangat gembira. Pria muda itu berdiri di samping dalam diam dengan ekspresi gelap di wajahnya. "Di permukaan, aku adalah murid perempuan Guruman. Tapi sebenarnya aku adalah salah satu selirnya. Aku yakin kalian berdua sudah mengetahui hal itu. Satu malam, aku mengetahui lokasi gua rahasia ini saat dia berbicara dalam tidurnya. Saat itu dia tahu bahwa umurnya akan segera habis. Dan dia berencana datang ke gua tempat tinggal ini dan meninggal dunia dengan dikelilingi oleh semua hartanya." Wanita itu menjelaskan. "Begitukah?" Pria tua dan pria muda itu saling memandang dengan ketidakpercayaan di mata mereka. "Terserah kalian berdua percaya padaku atau tidak. Selain itu, apakah menurutmu Guruman akan membentuk formasi pembatasan yang rumit jika dia hanya mencoba untuk menjaga salah satu tempat tinggal sementaranya? Bahkan setelah menggabungkan kekuatan kita masih tidak dapat menerobosnya setelah beberapa bulan. Adakah penjelasan yang masuk akal untuk ini selain fakta bahwa itu merupakan gua rahasia tempat dia menyimpan semua hartanya?" balas wanita itu. Pandangan kontemplatif melintas di mata pria berjubah abu-abu itu sebelum dia menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat dan berdehem saat dia berkata, "Kamu mengajukan argumen yang meyakinkan junior. Tampaknya junior Lei dan aku terlalu ketakutan berlebihan. Syukurlah hanya ada satu lapisan pembatasan yang tersisa. Setelah kita menerobos yang satu ini, upaya kita selama beberapa bulan terakhir akan membuahkan hasil. Izinkan saya memeriksa bagaimana mereka akan menyiapkan formasi." Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya kuning dan terbang menuju tepi danau. Pria berjubah biru mengangkat alis saat dia melirik wanita itu. "Aku juga akan memeriksa bagaimana kemajuan mereka di bawah sana." Cahaya merah tua muncul di sekujur tubuhnya, berubah menjadi penghalang merah. Tubuhnya kemudian tenggelam langsung ke danau di bawah dan menghilang. Wanita itu mengerucutkan bibir saat menyaksikan kepergian dua saudara bela diri laki-lakinya. Pada saat yang sama, cahaya dingin yang nyaris tak terdeteksi melintas di matanya. Beberapa saat kemudian, pria tua itu menyampaikan beberapa instruksi kepada para kultivator kelas rendah di samping danau sebelum terbang ke udara untuk bergabung kembali dengan wanita tersebut. Hampir pada saat yang sama, air di danau itu jatuh dan melonjak ke bawah, diikuti oleh pria berjubah biru itu juga naik ke udara. Ketiganya kembali bersama dalam sekejap mata. "Junior Lei, Junior Chai, mantra formasi hampir." "Apa itu?" Pria tua itu menoleh ke arah mereka berdua sambil tersenyum dan baru saja akan mengatakan sesuatu ketika ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia berbalik ke kejauhan. Baik wanita dan pria berjubah biru itu terkejut dengan perkembangan mendadak ini, dan mereka buru-buru berbalik ke arah itu. Di sana di kejauhan, seberkas cahaya biru meluncur ke arah mereka. Sepertinya menuju langsung ke danau ini. "Kultivator tingkat tinggi lainnya akan datang," orang tua itu berseru. "Bagaimana mungkin ada kultivator kelas tinggi yang datang ke pulau yang begitu tidak dikenal?
Apakah bawahan Anda mengungkapkan berita ini kepada siapapun?" Wanita itu segera menoleh ke pria tua itu dengan ekspresi kaget dan marah. "Saya tidak memberitahu mereka tentang tujuan kita untuk perjalanan ini. Jadi bagaimana mereka bisa mengungkapkan sesuatu kepada siapapun?" Pria tua itu buru-buru menggelengkan kepalanya dengan ekspresi muram. "Jangan panik, kultivator itu bisa saja lewat. Kita hanya perlu mengawasi dan bertindak sesuai dengan situasi." Pria berjubah biru itu mendesak dengan suara tenang. Wanita dan pria tua itu hanya bisa menenangkan diri setelah mendengar itu. Tepat pada saat itu, seberkas cahaya biru yang tampak sangat jauh beberapa saat yang lalu telah mencapai mereka dalam sekejap mata. Itu sangat dekat, sehingga mereka semua sudah bisa melihat sosok laki-laki yang tidak jelas di dalam cahaya. Sangat cepat. Mereka bertiga tercengang melihat itu sebagai tanda firasat yang membuncah di hati mereka. Setelah beberapa kilatan lagi, cahaya biru tepat muncul di atas kepala mereka. Cahaya surut untuk mengungkapkan seorang kultivator berjubah biru yang hanya tampak berusia 20-an. Sebuah pengamatan yang cukup mengejutkan bagi 3 kultivator di bawah. Pemuda itu menunduk tanpa ekspresi dan bertanya dengan suara tegas, "Apakah ini Pulau Danau Iblis?"